Kalau seandainya 1 bulan itu udah aksi, mungkin sakit, demam. Wah, jadi terus 1 bulan. Pernah tidak mungkin Bung Josi ada demo kan ini nih, nanti dibayar gitu. Pernah tidak? Seperti ini. Memang aksi itu tergantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan Anda semua dalam kondisi sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Kami ucapkan terima kasih nih bagi Anda yang telah mendukung atau mensupport channel ini, dan bagi Anda yang belum, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan selalu tinggal bijak like, komen, ataupun share apabila video yang kami upload dirasa bermanfaat. Jumpa lagi kita di Begesah. Di depan saya nih sudah ada nih muka yang tidak asing lagi bagi masyarakat Oku khususnya, terutama lagi bagi institusi kepolisian maupun institusi Satuan Polisi Pamung Praja. Benar sekali. Karena beliau ini selalu berhadap-hadapan langsung dengan mereka setiap ada momen unjuk rasa. Unjuk rasa. Inilah muka pendemo di Oku. Pendemo salah satunya. Salah satu ya? Ya, salah satunya. Salah satunya. Ada lagi siapa namanya? Karena kami yakin banyak dari aktivis-aktivis kawan-kawan yang lain, kemudian pendemo-pendemo yang lain yang mungkin sering bergerak di Oku. Bukan saya sendiri. Bukan Pak Josi sendiri? Iya. Oh iya. Saya lupa memperkenalkan. Nama beliau ini setahu saya ya, Josi Robert, benar? Benar. Itu nama sejak lahir memang Josi Robert. Nama asli? Nama asli. Josi ROBET. Nah. Tidak ada RT, Robert? Tidak ada. Oh. Nah, karena Indonesia kan, jadi kalau orang Indonesia kita pakai Robert, tidak usah ada R gitu. Oh, jadi kalau Josi Robert itu lahirnya bulan Desember ya? Salah sekali. Jadi bulan apa? Bulan Mei lahirnya. Bulan Mei? Nah, kenapa dinamakan Josi Robert itu? Nah itulah sebenarnya kalau kita baca kembali ke waktu lahir dulu, kita menolak dengan nama itu. Tapi kan tidak tahu gitu yang namanya pemberian orang tua ataupun mungkin nenek kita adalah lain, kita terima baik kan itu. Josi Robert ini sehari-hari sebagai guru ya? Iya, banyak aktivitas ini. Banyak aktivitasnya. Kemudian serabutan bisa dikatakan. Kebun, nah benar, serabutan. Tapi yang memang kontinu sehari-hari memang ngajar. Memang ada jadwal tersendiri, tapi kan cuma beberapa hari mengajar itu kan beberapa jam. Ya namanya kan ngajar kalau di SMP kan pakai jam. Umpamanya satu hari itu umpamanya kita dapat 2 jam, artinya mungkin jam 9.30 sampai jam 11 sudah ngajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oke, how are you, sir? I'm fine. Oke. Cukup Ya, enough. Enough. Oke, Bung Josi. Ya. Kita langsung ke pokok materi ini. Kita ketahui bahwasanya Bung Josi Robert ini ya salah satu aktivis yang suka turun ke jalan. Turun ke jalan, melakukan aksi unjuk rasa apapun hal yang mungkin memang perlu didemonstrasikan. Ya. Nah, itu kira-kira awal mulanya Bung Josi ini suka ngangkat toa itu kapan? Yo, sebenarnya memang semenjak kita SMA ataupun kita kuliah, memang ada embrio-embrio seorang aktivis seperti itu. Kenapa saya bilang ada embrio seorang aktivis itu? Begini, ketika dalam sebuah kekuasaan, baik itu kita dapatkan informasi dari baca waktu itu mungkin tahun 2007, 2005 itu dari koran ataupun majalah ataupun berita-berita. Ketika ada kekuasaan yang menindas, yang kita anggap menindas sebagai aktivis itu, ada penolakan langsung dari hati kita. Nah, oleh karena itu memang ternyata ini berkembang penolakan-penolakan itu. Dan ingin sekali kita menyampaikan kepada penguasa itu bahwa itu adalah kurang tepat bagi rakyat. Kurang tepat bagi masyarakat. Walaupun waktu itu belum ada mungkin lembaga-lembaga yang bisa membantu kita untuk bahasanya menyalurkan itu. Ya tentunya kalau kita masih sebagai mahasiswa ataupun siswa di SMA kan belum tahu kita bagaimana cara menyampaikan itu. Mungkin hanya dalam
pikiran dan hati saja. Kegondokannya hanya dalam hati. Jadi kalau bisa diingat-ingat, pertama kali turun ke jalan itu masih ingat gak? Kapan? Masih. Itu dalam rangka apa waktu itu? Nah, setelah itu kan kita di kampus. Ternyata di kampus saya kebetulan lulusan dari Universitas PGRI Palembang. Oke. Pada tahun 2010 dan saya masuk sebagai mahasiswa tahun 2005. Nah, kebetulan di situ memang kita melihat gerakan-gerakan mahasiswa dan kita mempelajari gerakan-gerakan mahasiswa dan kita gabung dan kita banyak diskusi. Ternyata di sini saya ini tepat. Makanya semenjak tahun 2007 ketika ada mahasiswa itu untuk mencoba melakukan action, baik itu unjuk rasa ataupun aksi-aksi yang lain, ataukah itu aksi melalui media, baik itu media cetak ataupun mungkin elektronik aksinya itu, ataupun langsung turun ke jalan, ya kita tertarik dan kita ikut diskusi itu dan kita ikut gabung di kegiatan para aktivis itu. Sebenarnya saya pertama kali ikut aksi waktu itu, saya ingatnya waktu itu ya, kalau tidak salah, tapi ini sudah sangat lama sekali. Di Palembang waktu itu diajak masalah aksi apa itu ya? Kalau nggak salah masih berkaitan dengan pemerintahan juga kan, masa-masa itu kebijakan pemerintahan juga, yaitu kalau tidak salah waktu itu SBY kalau tidak salah. Nah, kita ikut kan, dan cuman ikut-ikutan saja, tetapi sudah terpenuhi hasrat dan keinginan kita untuk menyampaikan protes kepada pemerintah dan kekuasaan yang kurang. Artinya waktu itu memang cuma ikut-ikutan, belum angkat toa. Belum. Baru ikut barisan. Baru ikut barisan. Nah, setelah tapi bergulir tahun 2008 kebetulan saya gabung di Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia kami. Oke. Nah, dan saya waktu itu sebagai ketua komisariat Universitas PGRI Palembang, dan kemudian saya mulai untuk ikut angkat toa. Di bundaran itu kan, mungkin kalau seandainya 1 bulan itu udah aksi mungkin sakit, demam. Jadi terus 1 bulan kita agendakan aksi kita, apapun itu terkait dengan kebijakan pemerintah pusat, kebijakan dari pemerintah daerah waktu itu di Palembang. Jadi sebelum masuk kami itu memang sudah pernah ikut, tapi ikut barisan. Ikut barisan. Ketika masuk kami, jiwa aktivis meronta-ronta. Kenapa? Waktu itu kita kan seperti belum mengerti. Di tahun 2006 itu belum mengerti. Ada aksi massa, kita ikut aksi massa. Nah, ternyata ada sebuah organisasi yang memang mengakomodir dari hasrat dan embrio-embrio aktivis tadi. Ya kita gabung. Dan ternyata cocok. Ini. Memang cocok dengan diri. Dengan hasrat kita tadi. Tapi sebenarnya ketika kuliah itu memang seneng nggak? Dalam artian ikut-ikut debat di kelas gitu. Itu fakultas apa dia? Keguruan dan ilmu pendidikan. Keguruan dan ilmu pendidikan. Ada tidak debat-debat mungkin? Ya, sebenarnya seperti ini. Karena memang sudah saya sampaikan dari awal, kita memiliki hasrat dan kemudian embrio-embrio aktivis itu ya memang dari SMA senang debat. Kalau teman-teman saya di SMA, Semeya Negeri waktu itu, nah tahu dengan saya sering debat di kelas kan, dan kemudian di kampus juga sering ikut debat seperti itu, ya memang tahu. Ya karena memang kita merasa senang bisa menyampaikan itu, bisa terluapkan rasa mungkin jiwa aktivis kita tadi untuk menyampaikan bahwa itu salah dan lain sebagainya itu kan. Nah, kalau setelah tamat kuliah di kisaran 2010 ya? Iya. Itu kan pulang ke Batu Raja langsung? Benar. Itu masih? Masih maksudnya? Ya dalam artian ngangkat toa tadi masih? Iya. Atau sempat absen dulu? Absen. Seperti ini. Tahun 2010 sampai 2013 saya belum menemukan kawan. Tandem? Iya, menemukan tandem dan kenal sebagai aktivis itu belum ada di Okui. Nah, tapi jiwa kita itu bahasa yang seperti bahasa Pak Wewin tadi meronta-ronta itu ada, melihat kondisi yang ada di Oku. Nah, saya ingat pertama kali saya aksi demonstrasi di Oku, saya ingat. Ya. Saya berdiskusi dengan teman saya Bung Benny. Beliau ini mungkin sudah jarang saya berkomunikasi dengan Bung Ben dari kawan GMNI kan. Banyak anak-anak GMNI waktu itu, dan waktu itu saya kenal dengan Bowo Sunarso. Nah, setelah itu banyak diskusi.
Tapi memang saya belum diterima di kalangan kawan-kawan ini. Dan saya juga belum mendapatkan tandem yang bagus, bahkan teman yang bagus, karena memang banyaknya di dusun waktu itu. Dari tahun 2013 itu sampai tahun 2012 kan, tahun 2013 sampai tahun 2010 saya tamat ya. Sampai 2013 tuh banyak di dusun kan, bukan di sini kan, karena memang tempat tinggalnya di dusun. Tapi banyaklah diskusi sering ke Batu Rajo, karena memang ada jiwa aktivis gitu tadi. Nah ketemulah kawan tadi, Bowo Sunarso, kemudian Benny, dan akhirnya kami banyak diskusi, dan waktu itu ada permasalahan berat di Oku. Pertama kali saya ikut aksi. Nah saya mengajak, Kak Bowo, bagaimana ini permasalahan Oku nih? Ingat tidak waktu itu masalah apa? Masalah CPNS waktu itu. Oke. Jadi bagaimana? Jadi respon dari teman ini, dari Mas Bowo kemudian Benny ini, ya mereka masih mempertimbangkan. Mungkin belum kenal terlalu dekat. Nah entah pada malam hari itu saya datang dan saya minta Benny datang juga ke tempat Mas Bowo dan kami diskusikan. Pokoknya kita tidak boleh tinggal diam. Kita tidak boleh diam terhadap kezoliman ini. Kita harus bergerak. Nah, jadi apa gerakannya? Kita coba aksi. Coba aksi. Dan kebetulan waktu itu saya gabung dengan kawan-kawan pemuda Muhammadiyah. Nah untuk masa saya bilang saya ada kawan-kawan pemuda Muhammadiyah. Nah bagaimana kalau kita gabung dengan kawan-kawan? Nah akhirnya diputuskanlah untuk sama-sama aksi, yaitu mempertanyakan penganuliran 3 orang yang dianulir dari lulusan CPNS waktu tahun 2013. Nah itu pertama kali saya aksi di Batu Raja Ogan Komering Ulu. Ingat. Pertama sekali. Nah, kalau bicara aksi, sebenarnya unjuk rasa atau demonstrasi ini bagi Bung Josi itu memang menjadi semacam sarana atau apa ya, sebagai pemecah solusi dalam hal suatu persoalan ya? Gini. Atau bagaimana? Kalau menurut pandangan pemahaman saya semenjak saya di kampus, pemahaman saya waktu itu bahwa unjuk rasa itu adalah sebuah solusi yang tepat, salah satu aksi yang tepat. Cara yang tepat. Cara yang tepat. Di samping banyak aksi itu kan, mungkin aksi lewat media, seminar, kemudian aksi yang lainnya lain sebagainya, penyebaran pamflet dan lain sebagainya. Tetapi secara hukum sosial, aksi ini adalah sebuah cara yang tepat untuk menyampaikan kepada masyarakat sehingga didengar oleh halayak masyarakat banyak, baik itu kalangan bawah maupun kalangan pejabat, baik itu tidak berpangkat sampai ke orang yang berpangkat yang memiliki kewenangan hukum dan lain sebagainya. Nah, akhirnya siapa yang kita tuju ataupun isu yang kita ambil ataupun sebuah permasalahan yang kita ambil dalam aksi itu akan tersampaikan. Apakah masyarakat ingin memberikan sanksi sosial? Apakah penegak hukum akan mengambil tindakan hukum? Apakah masyarakat akan memberikan protes dan lain sebagainya dengan aksi ini? Ya sebenarnya sebagai corong saja di masyarakat. Nah, untuk memberitahu seluruh elemen-elemen yang ada di masyarakat itu bahwa ini permasalahannya loh. Apa solusinya? Nah, kalau seandainya dia memiliki atasannya harus bertindak loh dengan hal-hal seperti ini yang kita sampaikan, isu yang kita publikasikan, isu yang sudah kita sepakati untuk kita aksikan itu. Nah, dan pada saat ini saya masih meyakini bahwasanya aksi itu adalah masih jalan yang tepat untuk memberikan sanksi sosial, salah satunya kepada oknum-oknum yang berbuat hal-hal yang kurang bagus atau merugikan masyarakat. Nah, kalau selama beraksi atau berdemo itu ada tidak goalnya, dalam artian gini, kadangkala tersampaikan tidak, mendengar tidak orang-orang itu, atau ada perubahan tidak setelah itu biasanya? Makanya di dalam aksi itu bukan hanya kita mengumpulkan massa kemudian keluar-keluar, bukan. Tahapan-tahapan aksi itu ada. Mungkin pertama mungkin kita bukan langsung aksi massa. Dalami dulu mungkin persoalannya. Mungkin kita menyampaikan komunikasi dan lain sebagainya. Kalau seandainya memang kurang ada respon yang baik kan, artinya kita lanjutkan tahapan aksinya apa? Tahapan persiapan aksi massa. Artinya kita persiapan penggodokan isu, diskusi isu. Nah, setelah kita diskusi isu, penggodokan isu, nanti ada tahapan selanjutnya, itu targetnya apa?
Nah, sudah itu perlu tidak isu yang kita bahas ini akan kita lanjutkan aksi yang selanjutnya atau cukup sampai di sini? Nah, kalau seandainya perlu untuk kita lanjutkan dengan tahapan aksi yang selanjutnya, artinya kita harus memiliki apa namanya itu langkah-langkah, mungkin langkah pertama, langkah kedua untuk mencapai target kita tadi. Nah, setelah itu baru ada evaluasi dari hasil apa namanya itu aksi kita itu harus dievaluasi, tidak bisa kita dibiarkan. Nah, ternyata memang seperti kata Pak Wewin tadi, tidak ada respon yang baik. Artinya kita diskusi lagi apa yang harus kita lakukan untuk mencapai target kita itu sehingga didengar oleh baik itu pejabat ataupun baik itu masyarakat ataupun apa yang dari tujuan aksi kita itu sehingga berhasil dan mendapatkan respon positif. Biasanya suatu persoalan atau suatu masalah itu terselesaikan tidak? Paling banyak terselesaikan. Banyak terselesaikan. Paling banyak. Dengan aksi itu terselesaikan. Dengan aksi. Walaupun mungkin kami sebagai massa tadi tidak menindaklanjuti, pasti ada mungkin aktivis lain ataupun penegak hukum ataupun masyarakat lain yang menindaklanjuti itu kalau memang benar-benar itu adalah hal-hal yang merugikan masyarakat. Nah, kan itu karena berunjuk rasa itu kan biasanya kan berhadapan-hadapan nih dengan aparat. Pernah tidak mungkin mengalami ya kalau saling dorong mungkin biasa, mungkin adu jotos, mungkin dipanggil atau mungkin diancam dan sebagainya, pernah tidak? Kalau pengalaman waktu mahasiswa itu biasa. Dikejar oleh anjing K9 ya, pernah. Di Palembang masuk rumah sakit pernah. Bahkan yang namanya aksi kan, artinya mungkin pihak aparat baik itu kepolisian ataupun itu Pol PP atau pihak keamanan yang lain itu ingin aksi itu berjalan dengan kondusif kan tujuan mereka ya, tapi kadang-kadang kita sebagai massa aksi juga kok tidak terima kan, karena apa yang dari target kita tadi belum tersampaikan. Nah, sehingga mungkin akan dibubarkan dan lain sebagainya. Nah, itulah yang kadang-kadang menyebabkan chaos tadi kan, Tapi pernah tidak dipukuli? Selama saya menjadi orator ataupun ikut aksi itu belum pernah. Kalau belum pernah ya? Nah, itulah pengalaman saya itu sekali, yaitu dikejar oleh anjing K9. Kalau di teror? Belum pernah juga. Belum pernah juga di teror. Kalau dipanggil polisi? Kalau urusan diamankan misalnya? Belum pernah juga. Belum pernah juga. Karena kenapa? Karena memang aksi kita humanis kan. Bukan memang terjadi apa namanya itu kerusuhan dan lain sebagainya, tidak ada. Biasanya humanis ya. Iya. Ada ya metode seperti itu. Iya. Karena memang manajemen aksi itu memang apa yang akan kita lakukan itu ada manajemen aksinya. Apakah itu aksi damai? Makanya kita lihat massa. Makanya apakah itu massa ideologis? Apakah itu massa solid? Apakah itu massanya menguap? Ataukah massanya siapa? Itu. Nah, kalau seandainya kita itu mau melaksanakan aksi, massa itu harus kita perhatikan dari golongan mana. Nah, kalau seandainya itu golongan ideologis, biasanya bisa kita kendalikan. Yang sulit dikendalikan itu ketika massanya menguap. Ya, masa artinya menguap maksudnya? Begini, massa menguap itu adalah massa yang ikut dalam aksi tersebut berasal dari berbagai kalangan yang pada saat itu mungkin kita baru kenal pada saat itulah, baru tahu pada saat, tapi dia tergerak untuk ikut aksi. Spontan? Iya, spontan. Itu masanya menguap itu, bukan masa yang kita kendalikan. Nah, kalau seperti itu bisa terjadi. Itulah yang mungkin bisa menimbulkan apa namanya provokasi ya? Iya, bisa provokasi. Makanya kalau umpamanya kita lihat massa, kalau kita umpamanya menggunakan massa yang bahasa kita tidak solid kan, ataupun ideologi kan, kita ada pengamanan, ada satgas aksinya. Yang namanya ada sebab bisa ada akibat kan. Artinya yang pendemo juga mempunyai suatu kepentingan. Benar. Pernah tidak mungkin Bung Josi ada demo kan ini nih, nanti dibayar gitu. Pernah tidak? Seperti ini, memang aksi itu tergantung apa tujuan kita. Sebenarnya kalau saya, aksi sosial bahasanya itu, artinya kepentingan-kepentingan masyarakat itu sudah cukup banyak sekali yang saya lakukan.
Mungkin kalau di Okuni yang saya lakukan, mungkin kawan-kawan dari mungkin wartawan, LSM itu tahu, oh ini adalah memang aksi murni dari masyarakat. Ya. Dan memang suara dari masyarakat dan memang perlu kita sampaikan kepada penguasa seperti itu. Kalau seandainya masalah ada tidak kita Pesanan. aksi pesanan bahasanya kan. Nah, kalau berbicara masalah aksi pesanan ini sebenarnya kalau saya walaupun seandainya memang itu adalah aksi pesanan, kalau ada kita masih melihat dari tujuannya. Iya. Kalau memang tujuan itu sesuai dengan hati nurani kita, seandainya untuk kepentingan orang banyak. kepentingan orang banyak. Ya walaupun itu pesanan, artinya nilai plusnya kita Iya, dapat ataupun betul. plus-plus. Bonus. Bonus, nah itu benar bonus. Ya, Pak, Bet sini dulu, bisa bantu. Kenapa? Seperti ini ada pejabat yang jarang sekali masuk, bahkan dia ini menzolimi karyawan seperti itu. Tapi dia ini tidak bisa kita kita berhentikan ataupun kita pecat, disuruh mundur karena memang dia ini kuat. Kalau dengan aksi massa bisa, ya artinya kan ini sesuai dengan hati nurani kita. Iya, betul, Ya walaupun dibayar, ya kita ambil itu bonusnya tadi kan. Ya tidak mengingkari lah. Iya. Balik lagi nih, seusai demo tuh biasanya ada tidak perubahan? Pernah tidak dari demo tapi nggak terjadi apa-apa setelah demo? Makanya itu ada evaluasi tadi. Dievaluasiin tadi bersama-sama teman, bersama-sama anggota kita tadi, apa ini dampaknya dari aksi kita tadi. Kalau pernah tidak diajak deal di belakang meja misalnya? Deal-dealan dengan Deal-dealan misalnya, Bung Josi, tolong jangan lagi ya, nanti kita ketemu misalnya gitu. Ini kan sudah saya sampaikan bahwa aksi massa ini adalah salah satu cara yang tepat untuk memberikan sanksi sosial kepada masyarakat. Dan itu sangat sering sekali. Sangat sering. Sangat sering sekali. Tetapi kan itu tergantung dengan apa tujuan aksi kita tadi kan. Ya kalau memang tujuan kita tadi untuk kepentingan bersama dan kepentingan rakyat, ya apapun dealnya itu kita tetap suarakan. Ya banyak contoh yang pernah kami lakukan. Ya seperti aksi CPNS. Ya. Kemudian mungkin lembaga-lembaga itu sudah berapa kali saya peringatkan waktu itu. Bahkan memang ada memang oknum pejabat juga yang kita demo minta tolong, katanya kan saya tidak enak dengan keluarga di demo terus. Pokoknya saya akan berubah dan saya tidak akan lagi melakukan hal-hal seperti itu. Nah, kita sebagai manusia juga kan kita pertimbangkan juga. Pertimbangkan. Nah, tetapi memang dalam artian bukan mematikan mematikan jiwa aktivis kita tadi, bukan. Tetapi kan kita juga manusia, kita pertimbangkan. Oke, kalau seperti itu, tapi mohon untuk apa yang kita sampaikan tadi untuk dijadikan pertimbangan dan direspon. Kan seperti itu. Berarti Bung Josi juga menerima nih tanda kutip kalau ada tawaran untuk melakukan suatu aksi dengan bayaran sekian misalnya gitu. Makanya sudah saya sampaikan, kita lihat isu. Lihat itu jadi lihat materinya ya. Ya, isunya, kepentingannya itu apa. Tapi kalau umpamanya untuk kepentingan personal atau kepentingan hanya untuk sekelompok orang, ya kita ini bukan alat. Orang seperti itu bukan alat yang bisa dipergunakan seperti itu. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, memang ada yang meminta dan itu masuk akal, ya saya anggap itu sebagai bonus tadi. Betul. Sebagai bonus. Biasanya pakai forum atau lembaga apa biasanya? Ada lembaga tersendiri tidak? Ya, kalau namanya aksi ini kan sebenarnya lembaga apapun yang kita gunakan itu boleh. Karena memang yang namanya menyampaikan menyampaikan pendapat di muka umum itu sudah dijamin dalam undang-undang baik itu Undang-Undang Dasar 1945 ataupun Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Jadi ketentuan di situ juga tidak harus menggunakan lembaga resmi yang diakui pemerintah, lembaga yang memang tidak. Tetapi di situ adalah kita sebagai masyarakat tuh menyampaikan pendapat di depan umum. Ya siapapun itu. Secara personal bisa. Secara personal. Itu kan pernah dilakukan. Pernah dilakukan. Cuman orang dua. Ya, di PLN. Bahkan saya berniat itu cuma saya sendirian. Nah, tapi saya pikir mau bawa TV, mau bawa spanduk kan tidak mungkin kalau sendirian. Makanya ada kawan yang respon, kita ajak. Kenapa tidak pakai metode audiensi saja kalau hanya berdua sendirian gitu? Kita kan sudah kita sampaikan bahwa
hasil diskusi kita biasanya hukum sosialnya tadi kan, hukum sosial di masyarakat. Kalau diskusi itu kan tidak diketahui oleh publik, jadi dia tidak ada merasa sanksi sosial. Biarkan saja, cuma 2 orang, cuma suara dia. Tapi kalau kita melaksanakan aksi walaupun dan mungkin diketahui masyarakat atau publik itu, ini kan ada beban sosial bagi dia. Jadi artinya ini masih kita anggap bahwa metode aksi ini adalah metode yang cukup cukup bagus untuk memberikan protes kepada penguasa ataupun kekuasaan yang kurang tepat sebenarnya. Aksi ini juga yang saya lakukan bukan saja sebagai bahasanya itu program, tetapi memang sudah dari hati nurani dan memang sudah itu. Ketika ada aksi itu sebenarnya ada kebahagiaan dan kegembiraan sendiri, kepuasan sendiri. Nah, kepuasan sendiri kita bisa melakukan itu. Nah, jadi mungkin ketika kita masih sehat, kemudian masih memiliki waktu dan kesempatan, dan kemudian isu-isunya itu memang benar-benar tidak relevan ataupun tidak pro rakyat, kenapa kita harus stop? Kenapa harus diam? Kenapa harus diam? Kenapa kita harus berhenti? Kita terus untuk melakukan hal-hal positif seperti itu. Walaupun aku yakin ada mungkin sebagian orang memandang bahwa apa yang dilakukannya itu sia-sia ataupun itu bayaran, yang dilakukan demo itu pesanan, seperti itu. Pasti ada. Tetapi ini adalah sebuah resiko. Tidak mungkin hal sebaik apapun yang kita lakukan itu pasti ada yang mencibir. Hal sebaik apapun yang kita lakukan pasti ada nilai negatif di halayak orang yang tidak suka. Tetapi bagi kita, ketika itu adalah sebuah kebaikan ataupun hal-hal yang positif yang kita anggap positif, ya kita lakukan, biarlah apa yang disampaikan ataupun nilai-nilai negatif dari orang. Oke. Mungkin terakhir nih, mungkin kita kan banyak nih perguruan tinggi di Oku. Bagaimana Bung Josi melihat keberadaan mereka nih? Kira-kira girah mereka, semangat mereka seperti Bung Josi? Pada saat ini memang kalau saya melihat aktivis-aktivis mahasiswa, karena di Oku, kampus di Oku, aktivis-aktivis mahasiswa ini saya lihat diskusi mereka tentang kebijakan publik itu memang kurang. Nah, kita melihat ormawa organisasi mahasiswa yang ada di kampus-kampus saat ini cenderung arahnya adalah cuman bagaimana kurang memiliki semangat untuk berdiskusi tentang kebijakan-kebijakan publik itu. Bahkan saya mendengar mungkin ada beberapa kampus yang menaikkan bayaran di tengah-tengah mahasiswa situasi sulit, kemudian mahasiswa semester sekian bukan dari awal. Itu tidak ada respon dari mahasiswa, bahkan mereka ikut-ikut saja. Apalagi kondisi yang ada di Oku, kemudian isu-isu yang ada di Oku ini mereka kurang tanggap. Entah apa yang melatar belakangi kita tidak tahu. Kalau kita berbicara mahasiswa sekarang study oriented, mungkin kita salah menilai. Mungkin belum keluar mungkin seperti apa yang saya sampaikan jiwa aktivis tadi kan, tidak meronta-ronta, kan. Tapi mudah-mudahan seiringnya waktu mungkin ada orang-orang yang mampu mungkin memberikan semangat kepada mahasiswa itu, karena mahasiswa itu adalah dari 1908 itu adalah kekuatan utama bangsa ini, para pemuda itu. Nah, kemerdekaan kita ini juga, bangsa Indonesia juga kemudian disokong oleh kaum muda. Nah, itulah sebenarnya mahasiswa itu adalah sebuah gerakan yang paling penting di masyarakat ataupun di publik itu sendiri. Tapi Anda melihatnya memang belum terlalu, khususnya di Oku, mungkin Bung Wewin juga tahu kan bahwa kurang kan spirit untuk mengkritisi mengkritisi tadi kan mahasiswa. Lihat di berita, kemudian statement mahasiswa tentang kejadian publik lokal kadang-kala nggak ngerespon. Iya, ada respon kan. Ya, gajah di pelupuk mata tak nampak, semut di seberang lautan kelihatan. Atau mungkin juga kan kekuatan dari pejabat-pejabat kampus. Bisa jadi. Kita tidak tahu ya. Tidak tahu kan. Jadi mungkin kita cukupkan ya.
Dan kami ucapkan Bung Josi terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir di Iya. kantor Harian Rakyat ini, sama-sama untuk saling bercerita, berbagi cerita. Berbagi cerita. Iya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke. Mungkin untuk semuanya bermanfaat kan, Airin cerita-cerita. Artinya mungkin dari menonton ini nanti ataupun mendengar apa yang kita diskusikan nanti, ada juga semangat dari kawan-kawan aktivis muda itu untuk selalu kritis. Selalu kritis. Dan jangan tersinggung. Ya, benar. Kalau tadi Kalian dikritik tersinggung. tadi, jangan tersinggung. Ya, mudah-mudahan sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kami akhiri pergesahan pada petang hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.